Shalom everyone. Pernahkah saudara berpikir dan menghitung hari-hari saudara? Pernahkah saudara mulai menghitung sejak saudara lahir sampai sekarang ini? Umur saudara sudah berapa? Dan kira-kira masih berapa banyak waktu yang Tuhan izinkan untuk kita hidup dalam dunia ini? Saya pernah bertanya pada suami saya pernah katakan kepadanya, kalau Tuhan katakan pada kita, kalau Tuhan kasih tahu dengan kita, bahwa hidupmu tinggal 2 minggu lagi, hidupmu tinggal 1 bulan lagi. Kira-kira apa yang akan engkau kerjakan? Kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Kalau kita diberitahu Tuhan tentang hal itu, hidupmu tinggal 2 minggu lagi, hidupmu tinggal 1 bulan lagi. Apakah kita akan bekerja sekuat tenaga supaya kita bisa dapat uang sebanyak mungkin? Apakah kita akan berusaha bekerja sekuat tenaga supaya kita bisa beli mobil yang paling bagus? Apakah kita akan berusaha bekerja mati-matian supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar lagi? Ataukah kita akan berkata, Tuhan, tolong supaya aku tahu apa yang kau mau aku lakukan. Biar kasih aku waktu kesempatan Tuhan untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Kasih aku kesempatan untuk aku menjadi saksi bagi anak-anakku, bagi suami, bagi istriku. Kasih aku kesempatan Tuhan untuk menjadi teladan bagi mereka. Untuk aku menghabiskan waktu yang baik dengan mereka sehingga mereka mengenal Kristus melalui aku. Supaya mereka mengenal Bapa di surga melalui aku. Apakah itu yang akan kita lakukan? Dan saya tanya lagi, kalau kita punya waktu seperti itu, kira-kira kalau kita tiba pada akhir hidup kita, apa yang akan kita sesalkan? Adakah sesuatu yang akan menjadi penyesalan bagi kita? Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata Alkitab mengajar kita bahwa kita perlu menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kita akan menjadikan kita manusia yang bijaksana. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena orang yang menghitung hari-harinya sadar bahwa dia tidak memiliki hidup yang tidak ada akhirnya. Sehingga karena ada keterbatasan, ada waktu yang sudah ditentukan, maka dia akan menjadi orang yang hati-hati menjalani hidupnya. Saudara, hanya Tuhan yang tahu bahwa kapan hidup kita akan berakhir. Hanya Tuhan dalam segala kemahakuasaannya tahu kapan kita lahir, kapan kita akan kembali kepada Bapa. Kapan hari terbaik untuk kita lahir, hari yang terbaik untuk kita kembali pada Bapa. Hanya Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Dan kalau saudara tanya kenapa ada orang yang dipanggil Tuhan di umur yang tua, kenapa ada orang yang dipanggil Tuhan yang masih muda, bahkan kenapa ada anak-anak atau bayi yang dipanggil Tuhan, saya tidak punya jawabannya. Tapi satu hal yang saya tahu, yang saya mengerti, bahwa Tuhan tahu kapan hari yang terbaik kita lahir, kapan hari yang terbaik kita dipanggil Tuhan. Dan yang paling penting dari semua itu, bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, sampai kita masuk dalam kekekalan, kita akan ada bersama dengan Yesus. Kita tidak terpisah dari hadirat Tuhan. Either kita dipanggil Tuhan waktu masih anak-anak, bayi ketika kita dipanggil Tuhan waktu kita remaja, kita orang dewasa, kita orang tua. Semua yang penting kita ada di dalam hadirat Tuhan, baik dalam dunia ini maupun sampai di kesudahannya. Itu saja yang saya mengerti dari firman Tuhan. Saya tidak punya jawaban kenapa bayi dipanggil Tuhan, kenapa orang muda dipanggil Tuhan, kenapa mereka harus pulang pada usia yang sedini itu. Saya tidak punya jawabannya. Tapi satu hal yang saya mengerti dari firman Tuhan ini, bahwa either kita ada di dunia ini atau ada di sana, either kita hidup di dalam dunia ini atau sesudah kehidupan kita dalam dunia ini, selama kita ada di dalam hadirat Tuhan, itu yang terpenting. Itulah yang terpenting dalam hidup kita. Karena itu Alkitab mengajar kita. Ajar kami Tuhan. Kita minta pada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan supaya aku belajar menghitung hari-hariku. Orang yang menghitung hari-harinya,
Dia akan berjalan hati-hati. Dia akan tahu bahwa hari ini mungkin saya masih punya waktu. Hari ini saya punya waktu untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan. Hari ini aku punya waktu untuk mengasihi anak istriku. Hari ini aku punya waktu untuk bicara tentang kebaikan Tuhan bagi orang-orang di mana yang aku temui, di tempat pekerjaanku, dimanapun aku ada. Hari ini aku masih punya banyak waktu untuk bertobat, untuk kembali pada Tuhan. Hari ini aku masih punya waktu untuk baca firman Tuhan dan mengenal hati Tuhan. Hari ini aku masih punya waktu untuk mendengar suara Tuhan dengan hati-hati dan menjawab panggilan Tuhan. Hari ini aku masih punya waktu, dan mungkin hari ini aku masih punya, dan besok aku tidak punya hari lagi. Orang yang menghitung hari-harinya akan berjalan seperti itu. Dan karena dia berjalan dengan hati-hati, dia memiliki hati yang bijaksana, dia akan membuat pilihan-pilihan yang benar, yang tidak akan membawa dia pada penyesalan ketika tiba harinya. Tuhan berkata, ini hari terakhir engkau ada dalam dunia ini. Saya mau mengajak dan saya mau mendorong saudara. Mari kita belajar menghitung hari-hari kita. Tidak peduli umur saudara berapa, tidak peduli umur saya berapa. Tapi tiap hari kita harus belajar bilang pada Tuhan, Tuhan ajar aku. Dengan kata lain, Tuhan ingatkan aku bahwa hidup ini terbatas. Bahwa kalau aku masih bangun hari ini, belum tentu besok aku masih bangun, Tuhan. Seringkali kita begitu seolah-olah berbicara tentang kematian itu adalah satu hal yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan untuk dibicarakan. Tapi saya mau katakan itu penting bagi kita. Orang yang menghitung hari-harinya, dia berpikir tentang hari kematiannya. Dia berpikir tentang di mana hari terakhir Tuhan akan mengizinkan dia masih berjalan dalam dunia ini. Dan orang yang seperti itu akan berjalan dengan hati-hati. Dia tahu dia perlu baca firman Tuhan. Dia tahu dia perlu mengenal hati Tuhan. Dia tahu dia perlu mengejar mimpinya Tuhan. Dia tahu dia perlu mengejar hati Tuhan. Tidak salah kita mengejar mimpi kita. Tidak salah kita punya cita-cita. Tidak salah kita berusaha. Tidak salah kita menikmati apa yang bisa kita nikmati. Tetapi orang yang menghitung hari-harinya akan berjalan dengan hati-hati. Dia tidak akan seenaknya berjalan dalam hidup ini. Dia akan memilah-milah mana perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan mana perkara yang mendukakan hati Tuhan. Orang yang berjalan menghitung hari-harinya, dia akan memilih jalan yang sempit. Dia tidak akan memilih jalan yang lebar. Ya, ini jalan yang sempit, tetapi ini mungkin hari terakhir aku ada. Ini mungkin hari terakhir yang aku punya, dan aku tidak mau kehilangan kesempatan berjalan di jalan yang sempit. Karena di jalan yang sempit ini, istriku, suamiku, anak-anakku melihat Kristus di dalamku. Di jalan yang sempit ini, cuma ini jalannya. Orang lain boleh melihat Kristus di dalamku. Cuma ini jalannya. Aku boleh membawa banyak orang datang dalam kerajaan Allah. Ya, mungkin aku harus berdiri seorang diri. Mungkin aku harus ikut Tuhan seorang diri saat ini. Seolah-olah semua tidak ada orang yang peduli dengan apa yang aku lakukan. Seolah-olah aku sendiri yang membuat keputusan untuk taat dan setia pada Tuhan. Sahabatku, orang-orang yang tadinya ada di sekelilingku, semua meninggalkan aku. Tuhan, tidak apa-apa. Terima kasih Engkau beri aku hati yang bijaksana. Aku akan memilih berjalan di jalan ini. Aku akan memilih ikut Tuhan. Sekalipun semua meninggalkan aku akan tetap ikut Tuhan. Karena mungkin ini hari terakhir. Aku punya kesempatan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Aku punya kesempatan untuk berjalan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin ini hari terakhir aku merasakan sakitnya. Mungkin ini hari terakhir aku merasakan dagingku tidak enak. Karena aku harus membuat keputusan berdiri di atas kebenaran. Tetapi mungkin ini hari terakhir yang aku punya untuk aku sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi sekalipun dagingku sakit. Orang yang berjalan menghitung hari-harinya akan membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Sekali lagi saya katakan, tidak peduli kita umur berapa. Tapi ketika Tuhan panggil kita, kita melihat ke belakang. Dan kita punya kesempatan untuk melihat betapa sekalipun hari-hariku singkat, aku ada dalam hadirat Tuhan di hari-hari itu. Tetapi sekalipun aku punya hidup yang panjang, tetapi kalau hidupku tidak aku pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk apa hidup yang panjang itu?
Tetapi ketika kita melihat hari-hari kita, tidak ada di antara kita yang tahu kapan hari terakhir kita. Tetapi yang bisa kita pastikan, aku mau pastikan Tuhan, entah hari ini, hari esok, atau 10 tahun depan aku pulang menghadap Tuhan. Tetapi setiap hari, aku mau pakai itu diisi dengan ketaatan, diisi dengan kesetiaan di hadapan Tuhan, diisi dengan hidup yang merefleksikan kebesaran kasih setia Tuhan di dalamku. Sehingga tetanggaku, rekan sekerjaku, pimpinanku, orang tuaku, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabatku melihat Kristus di dalamku. Melihat hidup yang tidak kompromi, melihat hidup yang dimurnikan Tuhan hari demi hari. Sebab itu saya mau ajak saudara-saudara, mari kita belajar hitung hari-hari kita. Hitung hari-hari saudara, hitung hari-hari kita. Saya menghitung hari-hari saya. Setiap hari kita hitung hari-hari kita. Mungkin tahun-tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, hanya sebagian kecil, hanya berapa persen dari waktu-waktu kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita masih ada, jangan kita tunda besok atau kapan. Hari ini katakan, Tuhan, hari ini aku bertobat, hari ini aku kembali kepadamu. Dan mulai saat ini, hidup ini akan merefleksikan kebesaran Tuhan. Mulai saat ini, hidup ini akan menjadi kesaksian, bagi banyak orang. Sehingga melalui kesaksianku, firman Tuhan katakan, melalui kesaksian kita, melalui darah anak domba Allah dan kesaksian saya dan saudara, orang lain diselamatkan. Dan biar kita katakan, Tuhan, hari ini kesaksian hidupku akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini aku jadi alat Tuhan untuk mentaati Tuhan. Hari ini aku berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan. Aku tidak menunda. Sekalipun aku sendirian berjalan, aku tidak akan menunda. Hari ini Tuhan, aku mau taat dan setia. Aku mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau hati-hati mendengar suara Tuhan dan memakai waktu-waktuku, setiap detik, setiap menit dalam hidupku. Aku mau pakai itu mulai hari ini dengan hati-hati. Aku mau pakai itu dengan menghormati Tuhan. Aku mau pakai itu untuk mengejar hati Tuhan. Aku mau pakai itu dengan membawa beban hati Tuhan, supaya hidupku menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menunjuk kepada Tuhan, sehingga ketika orang melihatku, mereka melihat Kristus. Ketika orang mengikutiku, mereka bertemu Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hariku. Saya ajak saudara-saudara, saya mendorong saudara-saudara, jangan tunggu sebentar, jangan tunggu besok, tapi saat ini kita datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, ampuni aku kalau aku tidak pernah menghitung hari-hariku. Ampuni aku kalau aku pakai hari-hariku sesuka hatiku. Aku memakai hari-hariku untuk kenyamanan, untuk kenikmatanku sendiri. Aku mengabaikan perkataan Tuhan. Aku mengesampingkan perintah Tuhan. Aku tidak peduli dengan kerinduan hati Tuhan, karena aku punya banyak cita-cita. Tapi hari ini Tuhan, aku mau serahkan hidupku. Aku mau serahkan hidupku supaya hidupku ini, setiap hari yang Tuhan masih anugerahkan, akan menjadi hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari yang menghormati Tuhan. Hari-hari yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga tidak ada satu hari lagi dalam hidupku menjadi hari yang sia-sia. Hari yang terbuang begitu saja. Tetapi biar tiap hari hidupku ini menjadi hidup yang menghormati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, hidup yang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sehingga aku hidup bukan untuk aku lagi, tetapi aku hidup untuk Tuhan semata-mata. Sehingga hari-hariku menjadi hari-hari yang berisi, yang bernilai,
yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hari-hari yang terbuang lagi, tapi hari-hari yang berisi ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Hati yang dihancurkan Tuhan, hati yang membawa beban hati Tuhan, hati yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, hati yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Aku mau hari-hariku menjadi hari-hari yang sedemikian. Dan biar aku memiliki hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.